Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Pak Komandan serta Bapak-bapak dan teman-teman sekalian, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan, para pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat bertugas kepada Komandan Lanut di Pangkalan Bun, Pak Johnson, dan teman-teman juga Basarnas. Kebetulan minggu kemarin saya ada di sana dan sempat naik perahu, cuman nggak berani ke tengah karena gelombangnya gede. Yang tidak berani yang bawa perahunya, kalau saya apalagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Di sisi Allah itulah kunci-kunci gaib. Selama ini kalau disebut gaib, biasanya bayangannya itu genderuwo, kuntilanak, wewe, suster, tuyul, dan atau si manis jembatan. Itu pikiranmu. Kalau saya berpendapat jin itu bukan makhluk gaib. Kenapa? Karena jin juga termasuk yang wajib beriman pada yang gaib. Kalau jin itu makhluk gaib kemudian wajib beriman pada yang gaib, berarti jeruk minum jeruk. Dah, itu kita bahas lain waktu insyaallah. Karena kalau nanti saya ngomong gaib-gaib, makin kuat saja orang nyebut saya dukun karena pakaian saya hitam. Allah tahu semua yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak satu daun pun jatuh kecuali Allah pasti tahu dan tidak usah nunggu waktu, jatuh tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada bebijian di kegelapan bumi, tidak yang kering, tidak yang basah, kecuali semua itu sudah ada di dalam kitabim mubin, kotak hitamnya Allah. Rupanya hitam itu bagus sekarang. Lewat batu hitam Hajar Aswad dibersihkan dosa-dosa manusia. Lewat kotak hitam pesawat diketahui rahasia air Asia. Mungkin satu saat lewat yang hitam-hitam kayak gini diberesi Indonesia. Ini ustadznya ikut hitam juga mulai sekarang, biasanya putih terus. Apa yang kita ambil? Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala punya kuasa mutlak di atas teori manusia. Tidak ada satu peristiwa kecuali itu sudah ada di dalam planning Allah. Jauh sebelum Allah menciptakan manusia, jauh sebelum Allah menciptakan alam dunia dan seisinya, rencana sudah selesai, program sudah tuntas, sekarang tinggal pelaksanaannya. Jadi apa yang terjadi dengan jatuhnya air Asia wajib diyakini itu sudah takdir Allah. Pasti ning Gusti. Dulu saya sempat dengar pengajian di Jogja. Ada cerita sepasang suami istri yang punya anak wanita cantik dua-duanya. Kalau cantik biasanya banyak peminatnya, banyak kumbang yang ingin hinggap di atasnya, banyak lebah yang ingin menyedup madunya. Tapi antara si bapak dengan si ibu beda pendapat. Kata si ibu pengennya mantu saya ini insinyur saja, kata bapaknya mantu saya santri lah. Lama kelamaan wong namanya barang dagangan ya payu kayak gue. Akhirnya antara santri dengan insinyur diadu di situ. Sebetulnya tidak levelnya kalau santri diadu dengan insinyur, kan lain alamnya.
Pertanyaannya cuma dua, masing-masing orang tua mertua ini mengajukan satu pertanyaan. Pertanyaan pertama, anak-anakku menantuku sekalian, apa sebabnya? Apa sebabnya bebek binatang kecil tapi suaranya keras, sedangkan kerbau binatang besar suaranya pelan? Kata insinyur, saya. Kenapa nyuruh? Yang menyebabkan bebek kecil tapi suaranya keras karena lehernya panjang, sedangkan kerbau walaupun badannya besar tapi karena lehernya pendek suaranya pelan. Nah, si santri diem saja. Kamu santri mbok ngomong gue, kenapa itu? Alah, ya sudah takdirnya Gusti Allah. Satu lagi pertanyaan dari mertuamu iki rungokke. Dia kan Gusti sia aing ngomong ya. Apa sebabnya rumput yang di pinggir kali itu subur-subur sedangkan yang di pucuk gunung itu kurus-kurus? Kata insinyur, saya. Kenapa? Karena yang di pinggir kali dekat sumber air maka menjadi subur, banyak kena air, sedangkan yang di pucuk gunung dekat dengan matahari, jauh dengan sumber air, jadi kering dia. Bagus. Kamu santri, alah ya pasti ini Gusti Allah. Tapi ketika akan dibubarkan, santri interupsi, tunggu sebentar, walaupun saya hanya bicara takdir Allah bukan tanpa alasan, bukan tanpa argumen. Kenapa? Kalau memang gara-gara lehernya pendek itu kemudian kebo menjadi kecil suaranya, dan gara-gara lehernya panjang bebek panjang suaranya, mestinya semua yang pendek kecil suaranya, semua yang panjang panjang suaranya. Memang ada yang lain, ada yang lain. Mana buktinya? Kodok lehernya pendek suaranya kenceng, ular kadut leher semua nggak ada suaranya. Jadi yang benar apa? Takdir Allah. Terus yang kedua, kalau memang gara-gara dekat dengan sumber matahari menjadi kering, dekat dengan sumber air menjadi subur, mestinya semua yang dekat dengan sumber air menjadi subur, yang dekat dengan matahari jadi kering. Memang ada yang lain, ada yang lain. Mana buktinya? Rambut di kepala saya dekat dengan sumber matahari 2 bulan tidak disukur gondrong, tapi ada rambut rumput pinggir sumur saya tidak pernah gondrong-gondrong. Jadi yang benar mana? Yang benar takdir Allah. Makanya kalau besok di Brigif ini ada yang malas pengajian, ditanya kenapa malas ngaji, takdir Allah. Kalau jawab begitu, komandan pukul tuh orang segir. Kenapa komandan pukul saya? Takdir Allah. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumumkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, asalnya itu wanablukum. Itu nanti kalau kita sinau bahasa Arab akan beda maknanya. Wanablukum, dan akan menguji siapa kami, kum akan kamu sekalian. Wanablu, lan bakal nguji sapa ingsun Gusti Allah kum ing sira kabeh. Paham ibu ya? Wanablu jeung rek nguji saha kami kum ka anjeun sadayana. Ditambahin dengan satu la, dan sungguh kami akan menguji kamu. Tambahin nun tauhid, walanabluwannakum, dan sungguh benar-benar kami akan menguji kamu. Ini artinya apa? Warningnya serius, peringatannya serius. Kamu semua pasti akan mengalami ujian. Kenapa ini diumumkan jarak jauh? Supaya saat ujian datang siap mengisi ujian dengan benar. Lawang bola bali dibaca ayatnya saja kadang-kadang mengisinya salah kok. Jauh hari Allah sudah mengumumkan. Pengumumannya bukan 1-2 minggu. Sejak ayat Al-Quran diturunkan, Allah sudah mengumumkan seluruh manusia akan menghadapi ujian selagi dia ada hidupnya. Dari kecil sampai tua ada ujiannya. Mungkin anak kecil itu ujiannya nggak punya mainan, remaja mungkin ujian nggak bisa pacaran, yang kawin mungkin ujian nggak punya turunan, yang tua mungkin bingung ujiannya di mana bikin kuburan, kan bisa saja. Itu ujian semua itu. Ada rasa cemas, ada lapar,
lapar, ada kematian, ada yang sakit, itu semua ujian. Tinggal maknani ujian, jangan dihadapi dengan longso. Mulanya orang Jawa ngomong jopodo nelongso. Alah ora duwe kaset tentara. Zaman Mas Joko rekoso. Urip pancen angel, kutune ra usah ati kudu tentrem, nyambut gawe ulat ojo peteng yen dikongkon. Iku ini pegang sekarang ini. Jopo don longso, jangan tenggelam dalam kesedihan. Tadi ayatnya likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu tidak berduka dengan tidak ada, dengan yang hilang. Wala tafrahu bima atakum, tapi juga jangan terlalu gembira dengan apa yang datang pada kamu. Jopo don longso itu. Urip pancenangan, hidup tidak gampang. Meskipun hidup kita tidak pernah pesan. Janji Allah tadi, aku pasti akan menguji kamu semua. Khauf, rasa takut, khawatir, lapar, kurang buah-buahan, kurang jiwa. Satu pesan Allah, yen ujian tumibo, lamun ujian geus ngaranapan anjeun sadayana hiji kami pesan. Wabasyiris sabirin, kandake karo wong kang podo sabar kabeh. Bedakeun ka jelema nu sabar apa? Nanti buahnya. Siapa yang sabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi, yaitu orang-orang satu keluarga, satu bangsa, satu negara, satu kompi yang ketika mereka ditimpa musibah, ngisi ujiannya, ujian lisannya apa? Ujian tulisnya ridho, ujian lisannya ditulis jawabannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setan kadang-kadang ngasih jawaban juga, tapi jawabannya salah. Kata setan, kamu ngomong aja surumpet. Nah itu jawaban setan. Setan mengatakan bilang saja dancuk. Nah itu omongan setan. Jawaban Allah cuma satu yang benar, inna lillahi wa inna ilaihi. Kesandung itu musibah, inna lillahi wa inna ilaihi. Anak meninggal dunia itu musibah, inna lillahi wa inna ilaihi. Suami selingkuh itu musibah, inna lillahi. Ayo, kemarin jawaban ibu-ibu apa waktu suami ibu ketahuan BBM-an dengan yang di sana itu loh? Ayo, baca innalillahi apa tidak? Enggak. Begitu duk musibah buancuk. Nah itu jawaban dari setan Jawa Timur. Malah yang di belakang apa? Begitu suaminya ketemu SMS padahal mah nggak pacaran, cuma serius saja mau dikawin. Jawabannya apa? Jurik Tesia. Itu jawaban dari Tasikmalaya itu. Satu, kalau ada musibah kita yakin apa kaidahnya? Inna, kita ini lillahi, milik Allah. Kalau ini bantal milik saya, mau saya pakai, mau saya jual, mau saya berikan orang, mau saya buang, terserah saya. Wong itu punya saya. Ini istri saya. Mau saya ajak belanja, mau saya ajak jalan-jalan, mau saya jual, ya mungkin toh. Gimana saya? Kita ini milik Allah, oleh Allah diberi rezeki terserah Allah, dipanjangkan umur terserah Allah, dimatikan juga terserah. Wong punya, pegang coba itu. Tapi ketika sampaikan itu lupa. Ketika sampai ujian kita lupa bahwa itu jawaban yang benar. Kalau kita sudah seperti itu, apa oleh-olehnya? 3. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Sopo sing nalikaning entuk musibah nglakoniku hatinya ridho, lisannya mengucap innalillah. 3. 1. Solawat, dapat solawat dari Allah. Selama ini bulan Maulid ini
Banyak orang yang baca sholawat kepada Rasulullah karena ada firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat pada Nabi. Tidak cuma Nabi yang dapat salawat Allah, di antara orang yang dapat salawat Allah adalah orang yang ridho dengan ujian Allah, mengucap inna lillahi. Allah mengatakan ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim, dapat salawat dari Tuhan mereka. Yang kedua warahmah, dapat kasih sayang Allah. Dan yang ketiga wa ulaika humul muhtadun, itu dia orang yang benar jalan hidupnya. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yang namanya jatuh itu sebetulnya banyak. Ada yang jatuh hati, ada yang jatuh cinta. Di dalam Al-Quran namanya jatuh itu bisa sukut atau hubut. Peristiwa kejatuhan pertama terjadi pada leluhur kita, Kanjeng Nabi Adam. Kenapa ia dijatuhkan? Karena tidak mampu mensyukuri nikmat yang ada, tidak mencukupkan diri dengan anugerah yang ada. Kalimatnya pendek di Quran, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kau tinggal di negeri ini, di negara ini, di bumi ini, silahkan kamu makan semua yang bisa kamu nikmati, minha, dari tempatmu itu. Jangan berpikir untuk mengkonsumsi makanan yang di luar negerimu. Ini TNI integralnya di sini nih. Kalau kau makan buah yang ada di kampungmu. Kalau kamu minum yang ada di negerimu. Tidak usah memberatkan diri dengan mencari makan makanan asing. Jangan merepotkan diri cari obat-obat asing. Loh, ternyata sekarang apa? Kencing manis, obatnya undur-undur. Alah. Belakangan katanya ada kanker, ada tumor, apa obatnya? Ternyata obatnya jengkol. Alah. Gak usah yang berat-berat, Allah sudah sediakan. Tapi sangat disayangkan karena kampanye pihak luar, kemudian Adam tergoda, ia pun mengambil sesuatu yang sebenarnya larangan Allah, dia jatuh. Itu kalimatnya ihbitu minha jami'a, jatuhlah kamu semua, turunlah kamu semua. Meskipun pengertiannya macam-macam. Ada yang mengartikan bahwa hubut itu jatuh dari atas ke bawah, ini adalah jumhur ulama. Maka Hawa jatuhnya di Jeddah, Kanjeng Nabi Adam jatuhnya di India. Sebagai seorang istri pasti kangen dengan suaminya. Dia menderita bukan karena sakit kepala, bukan karena sakit di kakinya, bukan karena sakit badannya, sakitnya tuh di sini. Kangen karo bojone. Tapi kan sebagai seorang wanita yang suci, tidak mau sembarangan pergi meninggalkan tempat di mana ia berada. Walaupun kangen sama suaminya, dia tidak pergi, tidak melangkah kemana-mana. Dia dekat, hanya berjalan melangkah kiri dan kanan. Yang dia lakukan hanya manggil suaminya, rasa kangen. Mas Adam, di mana? Nggak ngantuk. Sementara Adam yang jatuh di India, dia juga bingung mau mencari di mana istrinya karena dia tidak punya alamatnya. Mau nanya sama orang India, takut dikasih alamat. Kuwi meneh. Jalan keluarnya apa? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima SMS dari Tuhannya, sabdo manjing sanubari gitu. Lalu kalimat itu dia baca, dia amalkan, Allah terima tobatnya, pulih krisis ekonominya, bertemu dengan istrinya, berpisah dengan istrinya, bukan 1-2 hari ibu-ibu, konon 300 tahun, karena umur Nabi Adam 1000 tahun lebih. Kita jangankan berpisah dengan suami selama 300 tahun, 3 kali lebaran saja suami gak pulang kayak bang. 300 tahun. Apa jalan keluarnya? Fatalaqqa Adamu min rabbih. Ketika engkau dirundung duka, jatuh negerimu, krisis ekonomimu, sulit masalahmu,
cari kalimatin min rabbihi, cari firman yang dipaketkan dari Allah, jangan hasil otak manusia. Kembali kepada Allah, baca firman Allah, amalkan firman Allah, tegakkan syariat Allah untuk pribadi, keluarga, negara, bangsa dan negara ini, baru beres. Hamba Allah yang dimuliakan, Nabi Yunus itu 3 hari 3 malam di perut ikan, bukan di perut pesawat. Nabi Yunus kecemplung lautan dimakan ikan 3 hari 3 malam, mestinya hancur, tapi ora hancur, ora. Kenapa? Nabi Yunus sekti mundro kuno orang nganggo klambi ontoseno. Apa yang dia baca? Karena dia punya hubungan dengan Allah, badannya terjepit hatena majelit maratan langit ngocek maratan jagat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu, bukan ini untuk, dari Allah, kembali kepada Allah, kan jelas sekali itu. Yang ketiga, ketika bencana itu terjadi sebenarnya ada kehendak Allah yang tersembunyi, yang itu nikmatnya besar, jarang orang yang tahu. Kalau bukan karena letusan gunung Merapi, tidak akan subur tanahnya. Kalau bukan karena tabrakan mobil, tidak akan kaya bengkel mobil. Kalau tidak orang meriang, tidak akan kaya dokter-dokter. Kalau orang sehat semua, kapan dapat duitnya dokter? Dan ketika terjadi bencana kapal yang jatuh, Aisyah apa Air Asia? Aisyah kumaha ta Aisyah? Ada rahasia yang dibuka Allah. Apa? Perhatikan. 1, ternyata ada penerbangan yang tidak sesuai dengan prosedur yang dilanggar oleh manusia. Berapa tahun pelanggaran dilakukan, kalau tidak diungkapkan dengan musibah, tidak akan terungkap. Dan jangka panjang insya Allah orang-orang yang curang akan terhenti dengan sendirinya. Pasti ada hikmahnya, ada rahasia di sini. Kemudian juga betapa banyak orang yang banjir pahala kemarin. Saya ikut tahun baruan di Pangkalan Bun dengan Pak Bupati, Pak Ujang Iskandar. Hempak semua wakil rakyatnya, DPRD-nya hempak semua. Apa yang terjadi? Malam itu tidak ada maksiat, malam itu tidak ada hiburan, semua berdoa kepada Allah. Kalau tidak ada musibah, tahun baru itu pasti tidak ada doa bersama. Kebersamaan kita sedang ditantang oleh Allah. Kalaulah semangat kebersamaan dan sadar diri ini tumbuh pada seluruh bangsa Indonesia, beres. Dan terakhir, ingat, pesawat itu ada pilotnya, ada penumpangnya. Negara tuh kayak gitu, kepala negara adalah pilotnya, pesawat adalah undang-undangnya, penumpang adalah rakyatnya. Sehebat-hebatnya kepala negaranya, kalau pesawatnya rusak hancur negerinya. Sehebat-hebatnya pesawatnya, kalau pilotnya meriang karena baru sembuh, itu jadinya. Tapi belum tentu. Karena apa? Situasi rakyat mungkin berubah, alam menghendaki lain. Ketika alam menghendaki yang lain, kehancuran bukan dari tubuhmu, bisa jadi tantangan luar, engkau tidak mampu menembusnya. Tapi kalau pilotnya sehat, pesawatnya stabil, penumpangnya tenang, secara umum biasanya pesawat bisa terselamatkan. Ada sesuatu yang bisa terjadi di sebuah negara tanpa diduga dan dinyana. Kita sekarang ada yang ganteng, ada yang cantik. Tadinya itu bukan apa-apa. Telur dijual masih laris, tapi kalau bahan jenderal dijual, gak ada yang beli, kecuali yang ngerti betul. Bisa jadi sempurna seperti sekarang ini. Ada kalimat, inna khalaqnahum min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami menciptakan manusia itu dari sperma yang kami aduk, nabtali, kami uji. Lalu setelah diuji, sekarang dia kami buat sami'an basira, bisa mendengar, bisa melihat. Jadi mendengar, melihat, ganteng, gagah tuh hasil ujian di dalam rahim seorang wanita. Manusia yang lulus ujian di dalam rahim bumi pertiwi, insya Allah besar negeri ini. Semoga semua ujian yang menimpa kita mendewasakan kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mat nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Saku yang mengangkat tema tentang memaknai, memahami kebesaran Allah. Tadi guru kita telah memaparkan kepada kita dan alhamdulillah kita telah mendapatkan sebuah pemahaman bahwa mustahil Allah tidak berbuat kepada sesuatu yang telah diciptakan. Apa yang telah terjadi, bagaimanapun serapi-rapinya rencana kita, tetap di situ ada Allah yang berkehendak untuk menentukan apakah peristiwa itu harus terjadi atau peristiwa itu ditunda atau bahkan peristiwa itu tidak akan terjadi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jalur jatuh bangunnya sebuah peradaban manusia, juga peradaban Islam, semua di situ ada campur tangan Allah. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Kang Rashid. Assalamualaikum Kang Rashid. Waalaikumsalam. Kita akan mencoba untuk membahas dalam perspektif sejarah. Tadi guru kita telah memaparkan begitu banyak hadis dan juga Al-Quran, tapi sekarang dalam perspektif sejarah kita ambil salah satu contoh Kesultanan Turki yang waktu itu, kesultanan yang sangat kuat sekali. Bahkan kakek buyut Mehmed II waktu itu mencoba untuk menaklukkan sebuah benteng yang amat sangat powerful, Konstantinopel, dan ternyata belum bisa. Tetapi ketika Mehmed II ini mampu menaklukkan hanya gara-gara ada pertolongan Allah di situ. Nah, ini bisa dijelaskan kepada kita nih, Ustaz. Ya, terima kasih Mas Agung dan peserta dan pemirsa TV One yang kami hormati. Peristiwa yang terjadi di kawasan Turki, kemudian waktu itu Konstantinopel menjadi kekuatan terbesar di kota itu. Nah, kekuasaan terbesar karena Islam itu dikuasai oleh dua adidaya waktu itu, dunia itu, Romawi dan Farsi. Nah, kekuatan Romawi tertinggi adalah di daerah Konstantinopel yang ada di Turki waktu itu. Nah, kemudian para kakek-kakeknya, ayahandanya berjuang untuk memenangkan, tidak pernah menang, kalah terus. Namun pada putranya Muhammad Fatih, dia memenangkan pertempuran itu. Nah, kondisi Konstantinopel ketika itu, betul kata Mas Agung tadi, powerful. Letaknya sangat strategis. Di sebelah utara ada Laut Marmara, kemudian di sebelah baratnya ada Laut Hitam, di sebelah kiri ada Golden Horn, di daratannya ada para tentara yang kokoh semua. Dan benteng itu tingginya sekitar 6 meter, lebarnya 5 meter. Nah, semua itu dikomando di tengah-tengah kota Konstantinopel yang sekarang tertumpu di gereja terbesar, yaitu Hagia Sophia, dan sekarang menjadi masjid dan jadi muslim. Nah, waktu itu mulai penyerangan Muhammad Fatih. Dia terobsesi untuk membuktikan sabda Rasul.
Rasul menyampaikan di Madinah waktu itu, menyampaikan dan lewat lisannya langsung, la tubtahan al Konstantiniyah fala nimal amiruha wa nimal jes dalikal jes, bahwa kondisi Islam ketika itu sedang kecil, namun futuristiknya Rasulullah SAW sangat tinggi sekali, bahwa nanti Konstantinopel akan dimenangkan oleh orang Islam. Nah, para sahabat waktu itu bersaing siapa orangnya yang dimenangkan oleh tentara terbaik dan dimenangkan oleh para pemimpin yang terbaik. Yang pertama tertarik dengan hadis ini adalah paman Rasulullah, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari, yang sekarang rumah beliau itu dari beliau. Sehingga Abu Ayyub Al-Ansari pertama menyerang Konstantinopel dan gugur di tengah jalan. Nah, kemudian Muhammad Fatih berpikir, ini hebat sekali. Nah, akhirnya Muhammad Fatih mempersiapkan 250.000 tentara untuk mendobrak kekuatan Konstantinopel itu. Yang lebih pasukannya lebih, 1 bulan kalah, habis semua tentara. Lewat utara kena, lewat Golden Horn perahu semua robek oleh jangkar besi. Akhirnya beliau dipanggil oleh gurunya, namanya Syamsuddin. Guru seperti beliau itu adalah memanggil Muhammad Fatih, kekuatan apapun strategimu, kehebatan apapun tentaramu, kalau engkau tidak melibatkan Allah, tidak akan menang. Allahu Akbar. Kata guru beliau itu. Maka Muhammad Fatih patuh kepada gurunya, guru spiritualnya. Maka sekarang suruh tentara saum, puasa. Dan sebelum menyerang salat tahajud dulu. Nah, tepat pada jam 4 subuh dia menyerang ke Konstantinopel. Ketika itu tentara sedang tidur. Pagi hari tepat di waktu sahur itu didobrak dan menang. Nah, di situ ada pesan gurunya kepada Muhammad Fatih, ya Fatih, ruhbanun fil laili wa fursanun fil nahar. Malam hari menjerit kepada Allah, siang hari jadi prajurit. Ketika dua komponen kekuatan ini digabungkan, lahir dan batin, maka kekuasaan itu akan didapat. Maka kalau ketika akhirat digenggam, dunia dapat. Masya Allah. Itulah kekuatan yang ingin ditonjolkan. Betul, alam ini guru kita tadi menyampaikan diatur oleh sunnatullahnya Allah, sebab akibatnya Allah. Namun ada satu yang Allah berikan kepada kaum muslimin yang beriman. Apa itu? Hidayatullah. Hidayatullah, pertolongan Allah. Pertolongan Allah akan diberikan khusus untuk orang yang beriman. Dan itu adalah merupakan kepastian di situ. Kepastian dari Allah SWT. Lantas apa yang terjadi dari kakek buyut Muhammad Fatih atau Sultan Mehmed II ini? Apa yang dilakukan sebelumnya? Apakah mereka tidak dekat dengan Allah sehingga mereka selalu diberikan kekalahan? Yang tentunya ketika beliau pertama tentara tidak kuat. Kemudian Muhammad Fatih ini adalah jenderal terbagus pada zaman keturunan Mehmed II itu, dan tentaranya sangat banyak. Waktu itu memang kondisi sunnatullahnya, sebab akibatnya tidak terpenuhi, maka tetap kalah. Nah, ketika posisi Muhammad Fatih sunnatullahnya terpenuhi, ditambah inayatullah, maka dia menang. Padahal hitung-hitungannya, strategi perangnya pada awalnya sangat rapi sekali. Menyerang dari sini diberikan kekalahan, menyerang dari sini tetap diberikan kekalahan. Namun dikasih satu gurunya, libatkan Allah dalam penyerangan ini. Jadi dalam konteks sekarang, bentuk melibatkan Allah itu seperti apa? Mungkin dalam konteks sekarang, ketika orang mau melakukan tugas atau dinas apa saja, mau keprajuritan, mau seorang pilot, mau seorang guru, lapor dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lapor dulu. Salat subuh kah, di salat zuhur kah, di salat duha kah, laporan. Maka ketika itu ada sunnatullah yang terjadi. Surat Al-Kahfi dalam ayat 59 menyampaikan, watil kal qura ahlaknahum lamma dolamu lamahlikihim mau'idi. Kampung itu, negara itu, pasukan itu akan Allah hancurkan bila mana dalam posisi di dalamnya dolim, pemimpinnya dolim, prajuritnya dolim, negaranya dolim, hukum undang-undangnya dolim, tidak menanurani. Allah tentukan ajalnya kapan. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ketika itu terjadi kepada semua orang, muslim dan muslim, seorang muslim yang dolim dalam kepemimpinannya, kemudian tidak menggunakan nurani dalam kepemimpinannya, Allah akan menentukan kapan ajalnya dia mati. Jadi yang bisa dipertegas adalah pertolongan Allah, inayatullah hanya diberikan kepada orang yang beriman. Selain itu, walaupun dia melakukan sebuah perhitungan yang sangat strategis seperti apapun, tanpa pertolongan Allah, itu bisa terjadi apa yang diinginkan, tetapi di lain sisi bisa tidak terjadi seperti itu. Bisa terjadi. Sunnatullah itu hukum alam sebab akibat. Ketika dia malas, dia tetap akan miskin. Ketika dia tidak rajin, dia akan bodoh. Itu sunnatullah. Namun kalau dia rajin, dia akan cerdas. Itu sebab akibat. Namun ada kecerdasan yang tidak Allah berikan kepada orang itu. Allahu Akbar. Kemudian kita kembalikan dalam konteks AirAsia, itu betapa banyak alat-alat yang dibikin, mungkin dikatakan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah kan, artinya orang-orang bule seperti itu ya. Nah, ditegaskan di sini artinya ketika Allah
Bisa saja Allah akan memberikan kemudahan dari sebuah laut yang ternyata hanya dangkal 30 meter, 40 meter bisa saja ditemukan. Tapi ternyata sampai saat ini black box dan segala macam tidak bisa ditemukan. Nah, itu apakah bisa, pertanyaannya, Allah belum memberikan pertolongan? Mungkin, atau mungkin sunnatullah kita belum maksimal. Kita menggunakan ikhtiar kita belum maksimal, sehingga belum ketemukan. Kalau itu sudah maksimal, kita mohon pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. Ketika Mas Agung, ketika kami berkunjung ke Palestina, waktu itu tentara Israel takut dengan kalimat Allahu Akbar. Waktu kami masuk ke Masjidil Aqsa, waktu itu para Imam Ahmad, Masjidil Aqsa itu, dia menangis, sampaikan salamku kepada warga saudara kami di Indonesia. Terima kasih atas doanya. Jadi doa warga Muslim Indonesia terasa di Palestina. Masya Allah. Sebab kenapa? Ketika itu saya sekarang ada senjata terakhir yang dilarang oleh Israel. Apa itu? Tidak boleh mengatakan Allahu Akbar di Masjidil Aqsa. Kalau ada warga Muslim mengatakan Allahu Akbar, dicekal, tidak boleh masuk 6 bulan ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena kekuatan Allahu Akbar itu dahsyat sekali. Ada anak SD, anak kecil, dia pakai ketapel, menembak tank baja, itu tank baja habis. Ada batu kecil. Allah Akbar. Inna Allah haroma. Allah yang melempar itu. Ya Allah, jadi artinya Allahu Akbar ketika diucapkan dari hati yang bersih, barangkali seperti itu. Kalau kita kan sering dikit-dikit demo Allahu Akbar gitu kan. Pakai ruh. Pemirsa masih bersama kami Damai Nusaku, dan kita kembali lanjutkan perbincangan kita dengan Kang Rashid, dan kembali kita mencoba untuk setback ke belakang bahwa sekali lagi apa yang berasal dari Allah, maka yang nanti akhirnya adalah kembali kepada Allah. Disinilah kita mengenal terminologi musibah, fitnah, dan bala. Dan tadi ditambahi oleh Kang Rashid bahwa ketika manusia yang diberikan kemampuan untuk membuat sebuah perhitungan yang sangat rumit dan insya Allah menjadi solusi bagi dia, tetapi ketika Allah tidak menghendaki itu terjadi, maka tidak akan mungkin terjadi. Bahkan ketika seseorang yang beriman telah diberikan pertolongan oleh Allah, tetapi ketika dia menyalahgunakan keimanan itu, maka orang kafir pun mampu menumbangkan dia. Kang Rashid, seperti yang telah ditegaskan tadi, Kesultanan Cordoba akhirnya mampu ditaklukkan oleh Roma, padahal sekali lagi Cordoba adalah sebuah kesultanan Islam di sini. Nah, lantas di manakah letak kesalahannya? Ketika sebut saja Cordoba Spanyol dikalahkan, diusir oleh Agustinus dan Isabel, dua kerajaan Kristen mengusir Islam ke Gibraltar sampai ke Maroko sana, itu ada dua sebab sebetulnya. Pertama, para pemimpinnya, para menterinya, rakyatnya hubud dunia wa karahiyatul maut. Jadi mereka orang-orang Islam di situ. Ketika itu bertengger di hati seorang muslim, dia cinta dunia, takut mati, takut musibah, karena musibah itu sebuah keniscayaan hidup. Kenapa harus lari dari musibah? Nah, ketika itu Allah tanamkan di hatinya, dia rasa takut, maka itu sumber malapetaka sebetulnya. Buktinya adalah Cordoba terusir oleh kaum. Namun itu adalah kita harus kembali merebut hikmah itu. Maka dalam literatur Al-Quran, perbedaan musibah, kemudian bala dan fitnah itu berbeda. Nah, ini bisa dijelaskan kepada kita untuk lebih memperjelas temanya. Mas Agung, musibah itu akan terjadi akibat ulah tangan manusia, maka kena orang itu. Musibah, kesalahan manusia sendiri. Maka Allah menyampaikan dalam suratnya, ma asabaka min musibatin famin, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min hasanat min sayyi'atin famin nafsak. Kalau ada peristiwa yang baik, itu datangnya dari Allah. Tapi kalau ada musibah itu sesat, itu datangnya dari manusia. Maka musibah itu efeknya dari manusia sendiri. Yang kedua, ada literatur Al-Quran menyampaikan ada istilah bala. Bala ini ujian. Maka pernah sabda Allah, firman Allah dalam satu ayat, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan hidup adalah buat menguji orang manusia, mana manusia yang terbaik itu. Musibah, bencana, kematian itu adalah ujian. Apakah dia nerima dengan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan lapang dada? Apakah menuduh Allah tidak adil? Nah, itulah ujian bagi seorang yang Islam sejati. Nah, sampai ujian itu tidak hanya berupa yang tidak mengenakan, yang mengenakan pun juga ujian. Pernah Nabiullah Sulaiman ketika menerima anugerah Allah kerajaan, beliau menyampaikan dalam satu firman-Nya, hada min fadli rabbi, hada min fadli rabbi liyabluwani, bahwa ini adalah anugerah Allah, kekuasaan ini, jabatan ini, kekayaan ini adalah anugerah Allah, supaya Allah mau mengujiku, kata Nabi Sulaiman. Maka ujian itu tidak hanya berupa yang tidak mengenakan, yang nikmat pun juga ujian. Terakhir, Al-Quran punya istilah namanya fitnah. Nah,
Nah, kalau fitnah ini adalah dimunculkan oleh akibat orang yang berbuat salah. Baik. Namun yang benar juga kena. Baik, terima kasih Kang Rasid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siang hari ini mungkin kita bisa ambil kesimpulan bahwa semua orang niscaya akan mendapatkan bala, ujian. Namun ketika ujian menimpa di kehidupan kita, Allah menganjurkan kepada kita, idza asabahtum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Namun sikap apa yang terbaik ketika ujian menimpa kehidupan kita? Para guru-guru Al-Quran dan Hadis menyampaikan ada 5 sikap yang perlu kita ambil yang terbaik ketika ujian menempa kehidupan kita. Pertama, lakukanlah introspeksi diri. Jangan segera menuju kepada orang lain. Ketika menerpa kita kehidupan ujian itu, pertama, lihatlah apakah sudah rapih belum kewajiban kita kepada Allah. Kalau itu sudah rapih, naik ke nomor 2. Ketika ujian itu masih terus ada, lihat apakah hak tetangga kita sudah kita sempurnakan apa belum. Tetangga satu ranjang, tetangga satu rumah, tetangga satu negara, tetangga satu kecamatan, apakah sudah hak itu kita penuhin? Kalau itu sudah rapih, naik nomor 3, bahwa ujian itu, bahwa musibah itu, bahwa fitnah itu adalah Allah ingin menaikkan kelas orang itu. Fitnah, ujian, bencana adalah seperti pil pahit atau seperti macam brutawali. Ketika pil pahit itu dimasukkan pada gelas kecil, terasa pahitnya. Namun kalau gelas itu dibesarkan sebesar ember, tidak terasa pahitnya. Semua masalah orang memiliki masalah pahit, namun yang berbeda adalah menyikapinya. Ada orang pakai gelas menyikapinya, ada orang pakai ember, terasa pahit terus. Tapi kalau dilapangkan dadanya, tidak disempitkan, maka musibah itu adalah satu persiapan untuk naik kelas. Sikap keempat yang agama menganjurkan ketika musibah menerpa kehidupan kita adalah bahwa ketika orang mau naik kelas, nescaya sebuah keniscayaan dia harus diuji dulu. Naik pangkat, mau letnan 2, letnan 3, itu harus diuji dulu. Mau naik SMP harus ujian di SD, mau naik SMA harus ujian di SMP. Itu adalah keniscayaan hidup, tidak boleh kita lari dari musibah itu. Mudah-mudahan Indonesia, tsunami, kemudian lumpur lapindo, peristiwa Air Asia, Indonesia mau naik kelas menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terakhir, Al-Quran memberikan kepada kita bahwa kalau musibah menimpa kehidupan kita, itu adalah nikmat. Ia akan diangkat derajatnya oleh Allah kalau ia sabar. Innallaha ma'as sabirin. Pakai itu dia menyampaikan bahwa bahkan Allah memberikan sholawat kepada orang yang sabar ketika menerima musibah itu. Musibah, ada sebuah metafor yang indah sekali, bahwa ujian itu, bahwa fitnah itu, bahwa musibah itu seperti, maaf, tai lalat yang ada di pipi kita. Kalau kita melihat terus tai lalatnya, jijik. Tapi kalau lihat dari keseluruhan mukanya, ternyata tai lalat itu membuat pemanis muka itu. Musibah begitu, jangan lihat Air Asia-nya saja, jangan lihat tsunami-nya saja, jangan lihat lumpur lapindo saja, lihat dari keseluruhan total kekuasaan Allah. Ternyata Allah akan menyiapkan hikmah di sana menaik kelas Indonesia itu. Indonesia tahan banting. Itulah kesimpulan, semoga ada manfaatnya. Kembali kepada Allah ketika mengena musibah kepada kita, katakan, Allah mengatakan, idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.